Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Berikut ini adalah video mengajar siklus 3 di UPTD SMP Negeri 4 Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa ya, kamera tetap di-on-kan. Hari ini kita alhamdulillah bisa belajar daring. Dan semoga kabar kalian sehat-sehat ya. Meskipun kita belajar jarak jauh, tapi Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Nanti mic-nya kalau tidak diizinkan berbicara dimatikan ya, biar tidak ribut di room. Itu aturannya ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di Zoom pelajaran IPS pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Siska. Kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Silahkan Siska. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya. Semoga dengan doa ini tadi kita bisa belajar secara daring ini dapat berjalan lancar semuanya ya. Dan juga Ibu harap kalian bisa belajar serius meskipun kita masih jarak jauh. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Ibu lihat di room semuanya masuk ya? Iya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya bisa masuk room, semuanya sehat saja. Jangan lupa nanti juga dicek ya untuk mengirim absen di Google Classroom. Sudah Ibu kirim link absennya. Itu nanti. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Oh ya, Winda. Apa? Pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan, Bu. Iya, minggu lalu kita belajar tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan ya, ada di Indonesia ini dari dulu sudah merdeka atau masih dalam penjajahan dulu? Tidak, Bu. Sebelum merdeka kita masih dalam masa penjajahan. Iya, benar ya. Kita dulu sebelum merdeka masih dijajah. Benar sekali. Rasanya bagaimana dijajah itu? Saya, Bu, masa penjajahan itu tidak bisa bebas, Bu. Iya, namanya dijajah itu berarti kita tidak bisa hidup bebas, ya kan? Kita masih harus apa? Menurut ya aturan-aturan yang ditetapkan oleh penjajah. Nah, sekarang untuk materi kita ya, sebelum kita masuk materi, Ibu akan men-share materi kita pada pagi hari ini. Kelihatan anak-anak? Apa yang Ibu share? Nah, kelihatan ya?
Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sewa tanah, dan juga pengaruh sistem tanam paksa. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, mengaitkan pengaruh kebijakan kerja paksa pada masa penjajahan terhadap dua macam perubahan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengaitkan pengaruh kebijakan sistem sewa tanah pada masa penjajahan terhadap dua macam perubahan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mengaitkan pengaruh sistem tanam paksa pada masa penjajahan terhadap dua macam perubahan masyarakat Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan pendekatan dan model pembelajarannya, untuk pendekatannya yaitu scientific, model pembelajarannya problem based learning atau PBL, dan metode kita adalah diskusi dalam Zoom meeting atau grup WA. Itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, bentar. Ibu share video. Ada kelihatan? Videonya kelihatan? Belum? Belum ya? Kelihatan? Ada kelihatan videonya? Ya, sebentar diulang. Nah, Kelihatan, Bu. ini ya. Ini adalah. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian perhatikan gambarnya. Bagus sih. Tentang video ini. Ya. Bisa kalian lihat ya. Bagaimana keadaan dari gambar tersebut? Nah, kalian bisa lihat dari video ini. Iya. Sudah kalian melihat tadi videonya? Sudah ya? Listen up, here's a story about a little guy that lives in a new world. And all day and all night, everything he sees just looks like him. Inside and outside of his house, in a cool little window and a cool and everything is. Nah, dari video tadi kalian bisa melihat ya,
masa-masa penjajahan, masa-masa penjajahan ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan kelihatan? Kelihatan ya? Nah, itu gambar apa itu? Dari gambar tersebut apa? Apa yang mereka kerjakan itu? Coba apa? Nah, apa itu? Apa yang mereka kerjakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, mengerjakan apa? Mereka sedang melaksanakan ya. rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Iya. Mereka tidak menerima makan yang layak. Akibat jadi mereka penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita, Bu. Iya, ya. Jadi mereka adalah bekerja secara paksa, ya kan? Mereka dipaksa oleh Belanda untuk bekerja membangun proyek, ada proyek jalan, ya. Terus kalau ini gambar apa? Ini adalah gambar apa? Gambar? Ada yang tahu? Siapa? Iya, Vina. Karena Belanda menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Iya, jadi mereka memperkerjakan rakyat Indonesia ya dengan apa? Tidak digaji atau hanya gaji sedikit. Jadi mereka menginginkan keuntungan yang sangat banyak. Ya, benar sekali. Sekarang ini gambar yang ketiga. Gambar apa? Tentang jalur. Ulun, Bu. Siapa ya? Merasakan rasa empati yang mendalam atas penderitaan rakyat di masa lampau. Oh iya, misalkan kita melihat gambar ini ya, yang kita rasakan adalah kita sangat berempati, bersimpati ya dengan keadaan dulu pada masa penjajahan. Iya, karena saudara-saudara kita ya rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras ya tanpa ada pembayaran yang layak. Nah, ya benar sekali. Nah, sekarang ada gambar lagi. Nah, ini adalah yang tadi. Nah, ini gambar tentang jalur ya, jalur jalan. Iya, ini adalah hasil dari kerja paksa tadi. Iya, hasil dari kerja paksa tadi, rakyat Indonesia membangun jalan, yaitu jalan yang terkenal ya, Jalan Anyer Panarukan. Itu merupakan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat ya. Nah, di situ jalur ini adalah dibangun pada masa penjajahan dulu, hasil dari kerja paksa. Ini ya. Ya. Sekarang gambar yang pengaruh sistem sewa tanah. Ada yang tahu? Pengaruh sistem sewa tanah. Yuk, siapa? Nah, ini adalah merupakan kebun raya Bogor, ya. Kebun raya Bogor ini dibangun oleh pemerintah Inggris.
Nah, ya. Ada yang tahu kenapa bisa Inggris menguasai Indonesia? Ini akibat apa ya? Kenapa Inggris bisa menguasai Indonesia? Ada yang tahu? Ya, siapa? Winda. Ya, Winda, apa? Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Ya, benar Film sekali. dari Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Ya. Kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayah kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menyerang Indonesia, Gubernur Jenderal Lord minta membagi daerah jajah Hindia Belanda menjadi 4 gubermen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Mito selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stafford. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sawah tanah atau land rent system atau legislative pengaruh sistem tanah paksa. Iya, terima kasih Winda. Ya itu ya. Jadi kenapa sistem sewa tanah itu Kebun Raya Bogor bisa dibangun oleh pemerintah Inggris? Itu tadi benar sekali Winda. Nah, sekarang gambar selanjutnya adalah gambar sistem tanam paksa ya. Nah, selain tadi ada kerja paksa, ada sewa tanah, ternyata penjajah ada juga memberlakukan sistem tanam paksa. Nah, dari gambar ini ada yang bisa mengajukan pertanyaan atau memberi komentar? Ya, ada yang mau memberi komentar? Tanaman-tanaman? Ya, siapa? Alika. Oh ya, Nur Alika. Apa itu? Apa mau komentar apa tentang gambar ini? Tanaman itu yang dipilih dalam tanam paksa, Bu. Oh ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Nur Alika. Kenapa tanaman-tanaman ini yang dipilih oleh Belanda dalam sistem tanam paksa? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nah, nanti kalian diskusikan itu, pertanyaan itu. Kita nanti akan menjawab kenapa ya. Ada lagi yang mau menanyakan? Saya, Bu. Siapa ya? Apa saja Oh, Anisha ya. apa saja dampak tanam paksa? Oh ya, tanam paksa itu memiliki pengaruh ya. Jadi ditanyakan apa dampak-dampaknya menurut Anissa. Iya, bagus ya. Jadi ada 2 pertanyaan itu tentang gambar dari sistem tanam paksa. Nah, sekarang setelah kita melihat gambar ini, kalian sudah bisa ada pertanyaan tadi ya. Kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk memecahkan masalah tadi ya, dan juga nanti ada LKPD yang nanti akan kalian jawab. Nah, sudah Ibu share ya di WA group untuk kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah Ibu bikin grup ya. Kelompok 1 sudah tahu ya. 1 itu Ariantia, Vina, Siska sama ya, kelompok 1 sebentar. Nah, untuk kelompok 1 adalah ya, di grup ya. Ya, Siska. Kelompok kedua ada Nur Alika, ada Afifah ya. Sudah di grup, sudah Ibu buat. Nah, nanti kalian akan
akan mengerjakan LKPD untuk kelompok yang pertama. Itu kalian mencari pengaruh apa? Kerja paksa terhadap kondisi bangsa Indonesia. 2 pengaruh kalian cari ya. Kalian nanti diskusikan. Untuk kelompok yang kedua, pengaruh dari sistem sewa tanah itu apa? 2 pengaruh juga ya. Kalian cari ya. Kelompok 2. Dan kelompok ketiga, pengaruh dari sistem tanam paksa. Nanti bergabung ya, semuanya sudah Ibu buat grup. Kelompok pertama itu Siska, Afifah, Anisyah, dan Mardiansa. Nanti kalian berdiskusi di grup WA-nya ya, untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua adalah kelompok sewa tanah itu ada Vina, yang kedua Alfrida, yang ketiga Anita, dan yang keempat adalah Fitri. Ya, yang kelompok ketiga ada Habibah, Nur Alika, dan Ariantia serta Winda. Jadi itu ya, kalian bergabung di grup masing-masing. Sudah siap semuanya untuk berdiskusi tentang masalahnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, ya. Silahkan kalian buka WA grup kalian ya. Ibu pantau dari sini tentang diskusi kalian. Ya. Silahkan dilihat di WA grup, Ibu pantau dari sini. Ya. Ibu lihat ya di grup. Nah, Ibu pantau bagaimana. Nah, itu LKPD sudah Ibu kirim ya pagi tadi. Bahan ajar kan sudah baca, tadi ada yang sudah baca ya tentang bahan ajar dan juga LKPD. Nah, silahkan berdiskusi ya. Sudah, kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Ya, silahkan didiskusikan. Kelompok 3 sudah juga. Habibah mulai berdiskusi. Silahkan didiskusikan. Nanti dipresentasikan 1 orang saja. Kelompok 2 mana? Ini belum. Ya, kelompok 2 belum mulai berdiskusi. Silahkan didiskusikan. Ya. Ya, kelompok 2 sudah mulai. Ya, ada yang kurang jelas dengan tugasnya hari ini? Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Iya, Bu. Ya, ya. Silakan kalian diskusikan tentang pengaruhnya. Ya, kelompok. Masih ya, masih berdiskusi ya kalian ya. Ada yang mengalami masalah jaringan di tempat kalian? Atau lancar semuanya? Lancar ya, alhamdulillah semuanya. Semoga sampai kita belajar selesai nanti jaringan kita lancar. Ya, ya Habibah sudah mulai dari kelompok 3 sudah mulai ya. Kelompok 2. Ya.
Kelompok 2 baru proses ya. Ya, mulai sudah kelompok 2 ya. Ada lagi? Ada yang kurang jelas kelompok 1? Kelompok 3 yang belum ya? Kelompok 3. Ada yang kurang jelas? Kelompok 3. Kelompok 3. Habibah, Nuralika, jelas semuanya? Baru mengerjakan ya. 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 Nah, semuanya aktif ya, sudah. Ya. Ya, kelompok. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah mulai juga. Kelompok 3 ya, sudah banyak ya yang berpendapat. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya, baru 2 orang. Ayo yang lain, aktif juga. Ya. Kelompok 2. Iya, bagus. Yang lain, jaringan nggak ini ya? Tidak mau. Silahkan yang lain aktif juga ya. Kelompok 2, baru 2 orang yang aktif. Silahkan. Ya. Kelompok 1 kerja paksa. Nah, sudah banyak. Nah, aktif semua kelompok 1. Nah, semuanya berpendapat. Nih yang kelompok 2 yang sewa tanah ya, masih berdua. Ayo, berpendapat juga yang lain. Ya, kelompok 3 juga banyak yang sudah berpendapat, memberi pendapat. Kelompok 1 ya, semuanya aktif. Waktunya masih ya, masih ada, tidak usah buru-buru. Ya. Ya, kelompok 2 sudah mulai lagi, sudah banyak yang berpendapat. Ya. Vina, bisa mengerjakannya tugas kelompok? Sudah, Bu. Ya. Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Winda, ada yang ditanyakan? Tugasnya? Tidak ada ya? Jelas ya? Ya, jelas. Terima kasih. Siska, ada yang tanyakan dari kelompok 1? Tidak ada, Bu. Iya. Ya. Winda, kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah juga, sudah banyak ya.
Waktunya masih 10 menit, silahkan kalian tambah lagi. Disiapkan juga nanti yang presentasi ya, salah satu dari kelompok kalian. Ya. Nanti. Alfrida, ada kendala? Alfrida, ada kendala? Nggak ada, Bu. Iya, ya, alhamdulillah nggak ada. Dari kelompok 1, ada yang ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Belum ada ya? Ya. Universitas Lab Streaming. Mic-nya ya dimatikan kalau belum. Ya, tidak dulu. Mati. Mic-nya dimatikan ya. Biar Tina. Mardiansa, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya. Kelompok 2. Vina. Vina mana Vina ini? Vina. Nah, mukanya ya. Kamera jangan. Iya. Iya. Kameranya tetap dibuka ya. Sambil kalian diskusi di kelompoknya. Ibu cek lagi ya. Iya, kelompok 2. Iya, aktif ya. Vina, Frida ya. Iya, sudah dikerjakan mulai. Iya, tinggal sedikit lagi ya. Kelompok 1. Iya, Afifah sudah. Iya. Anissa, iya.
Afrida ini kemana? Afrida, mohon di depan kamera ya, Afrida. Jadi tetap belajar, meskipun dari rumah tetap belajar. Ya. Kelompok 1. Kelompok 3 ya. Nur Alika ini masih sedikit ya berpendapat. Silakan berpendapat lagi Nur Alika. Vina ya. Silakan berpendapat lagi Vina. Melihat di iya Nur Alika ya. Habibah bisa juga menambah pendapatnya apa? Di WA grupnya, diskusinya, silahkan ditambah. Ya. Kelompok Afrida sudah? Dilihat lagi, dilengkapi lagi. Dilengkapi lagi apa jawabannya? Menunggu kelompok 3 ini yang belum. Sambil menunggu kelompok 3, silahkan kelompok yang lain. Ditambah lagi, masih ada yang kurang kelompok 3. Silahkan yang lain. Yang ini Kak. Nur Alika. Oh, baruan ya. Jadi kameranya mati baru di grup. Ya. Ya silahkan berpendapat di diskusinya. Anissa, ada yang tanyakan? Dari kelompok 1, Anissa. Ada yang tanyakan? Sudah untuk kelompok 1? Kelompok 1. Siska, Afifa, Anisya, Mardiansa. Ada yang kurang, belum selesai? Kelompok 1. Halo kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Sudah Bu. Sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Sudah Bu. Oh ya. Menunggu dulu ya, kelompok 2 ya, belum ya. Sebentar. Tunggu kelompok 2 masih.
3 menit lagi ya waktunya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil tadi ya, pengaruhnya apa. Kalian bacakan. Masih semangat nggak ini? Belajar pagi ini? Masih semangat, anak-anak? Halo? Masih, Bu. Masih, mana? Kasihkan diskusi ya. Jadi, kita lihat semangatnya dulu. Ibu pengen lihat semangatnya sebelum nanti presentasi. Masih ingat semangat paginya? Masih ingat? Masih, Bu. Iya, kita harus Masih, Bu. semangat. Nanti kalau Ibu bilang, semangat pagi, apa jawabnya? Pagi. Iya, nanti ya. Siap, biar kita tetap semangat. Semangat pagi. Ayo. Pagi. Iya. Masih semangat? Ya, iya harus tetap semangat. Meskipun hujan-hujan ya. Tapi kita tetap semangat. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah. Ayo tetap konsentrasi belajar ya meski dari rumah. Tidak boleh. Tidak Iya, Bu. konsentrasi di rumah ya. Sudah semuanya kelompok 1, 2, 3? Sudah, Bu. Ya. Ibu minta kalau sudah untuk mempresentasikan dibacakan saja ya dari masing-masing kelompok, tapi bacanya jelas, jangan buru-buru biar kelompok lain bisa menanggapi ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Jangan buru-buru bacanya biar kelompok lain bisa mendengar dengan jelas karena kita lewat jarak jauh, jadi harus dari suara saja ya, suara dan muka yang tidak langsung. Jadi jangan buru-buru bacanya biar teman-teman dari kelompok lain mendengarkan. Sudah siap untuk presentasi? Siap, Bu. Iya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, pengaruh dari kerja paksa apa pengaruhnya? Silahkan kalian uraikan. Kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Siska ya. Silahkan Siska. Yang lain menyimak, nanti kalau ada yang tanyakan ya, silahkan kalian tanyakan. Kelompok 1, silahkan Siska. Nggak usah buru-buru bacanya yang jelas. Silahkan. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan disebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Pembangunan Jalan Anyer Panarukan sebagai besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengarahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Nah, itu tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok lain, kelompok 2, 3. Siapa? Ada yang mau menanggapi? Sudah jelas semuanya?
pengaruh kerja paksa? Ya, Ariantia? Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas, ya. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1 kita berikan tepuk tangan, aplausnya. Terima kasih ya. Ya. Sekarang ya, kalau tidak ada yang tanyakan untuk kelompok 1, kita lanjut ke hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang mewakili dari kelompok 2? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, Alfrida, silakan. Apa yang sudah didiskusikan sama kelompoknya tentang sewa tanah? Ya. Silahkan, Alfrida. Oh, ganti Vina. Oh ya, Vina. Ya, silakan Vina. Ya, silakan Vina. Ya, Vina mewakili kelompok 2, silakan dibacakan. Tidak usah buru-buru biar kelompok lain bisa menyimak ya, Vina. Uraikan pengaruh kebijakan sistem sewa tanah dan masa penjajahan terhadap perubahan masyarakat Indonesia. Silakan kelompok 2. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan lain sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Haji yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Ya, dari kelompok, silakan ditutup mic-nya yang tidak. Ada yang mau menanggapi dari uraian dari kelompok 2? Kelompok lain mau menanggapi, Winda? Mau menanggapi? Dari kelompok 2 menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Winda mau menanggapi? Sudah jelas ya? Silakan kelompok 3. Maaf di tempat Ibu hujan lebat ini ya. Jadi suaranya ya. Silakan kelompok 3. Uraikan pengaruh sistem tanaman paksa pada masa penjajahan terhadap perubahan masyarakat Indonesia. Ya, silakan. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi peraksaan penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak. Sawah ladang menjadi terbelangkai karena diwajibkan karena rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Timbulnya wajah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru, Bu. Ya, terima kasih. Ini nggak mendengar ya suara Ibu? Ibu sudah teriak-teriak, tapi hujan lebat di sini. Ya, jadi dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Ada yang mau menanggapi?
Dengar tidak suara Ibu ya? Ya, ada yang mau menanggapi? Jelas semuanya ya? Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, dengar suara Ibu ya. Maaf, cepat kalian hujan dulu. Nah, setelah kita berdiskusi, hasil tadi Ibu minta dikirim ke WA grup ya. Nanti Ibu koreksi sebagai hasilnya. Nah, sekarang kita membuat kesimpulannya apa? Dari yang sudah kita pelajari. Dari yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Kita bisa melihat, nah, bisa kita simpulkan bahwa pengaruh kebijakan kerja paksa pada pemerintahan Belanda itu menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, ya, sehingga mereka menerapkan kerja paksa, ya. Mereka rakyat Indonesia yang ikut kerja paksa itu tidak memperoleh penghasilan yang layak, asupan makanannya pun juga tidak layak. Mereka bekerja di luar batas kemanusiaan, ya. Contohnya adalah bisa kita lihat yaitu pembangunan Jalan Anyer Panarukan itu ya. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua tentang pengaruh sistem sewa tanah. Pengaruh sistem sewa tanah ya, bahwa ada satu kebijakan yang dilakukan oleh Raffles, yaitu sistem sewa tanah. Nah, yang ketiga yaitu pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat adalah bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, ini ya, ini sangat banyak sekali penyelewengan dari ketentuan ini. Jadi sewa tanah ini banyak terjadi penyelewengan sehingga rakyat Indonesia sangat tidak diuntungkan. Itu ya tentang sewa tanah. Nah, sekarang tentang kesimpulan tentang pengaruh sistem tanam paksa. Nah, di sini sistem tanam paksa menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal mereka memiliki tanah. Karena apa? Karena tanam paksa ini mereka, para petani harus mengikuti tanaman apa yang harus ditanam, itu ya. Ada yang tanyakan? Nah, ini ya, jadi dalam tanam paksa terdapat banyak sekali penyelewengan. Nah, untuk refleksi kita hari ini, bagaimana pelajarannya hari ini sayang? Anak-anak semuanya? Meskipun hujan ya, suara Ibu mungkin tidak kedengaran. Menyenangkan tidak pelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan? Iya. Ya, menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, kita bisa mencari manfaatnya ya. Bahwa penjajahan itu ya sangat merugikan bangsa Indonesia. Ada yang tanyakan dulu? Sebelum kita tutup, ada yang mau menanyakan? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Sekarang Ibu beri tugas ya. Tugasnya untuk minggu depan, Ibu pengen kalian membuat portofolio, ya, portofolio tentang pengaruh kerja paksa, sewa tanah dan tanam paksa. Bisa kalian ambil
dari artikel di internet boleh, koran boleh ya, tentang gambaran-gambaran, terserah kalian apa, kalian bikin portofolio atau clipping ya. Jelas? Waktunya 1 minggu ya, nanti dikumpul. Ada yang tanyakan sebelumnya tentang tugasnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, sebelum kita tutup ya, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan ya, meskipun kita ya sekarang ini belajar daring, kalian tetap kalau keluar-keluar harus memakai masker ya. Jangan keluar kalau tidak terlalu penting ya. Kita Penting. pelajaran kita tidak boleh ke sekolah. Jadi kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Ya, jangan lupa selalu mencuci tangan ya. Nah, sekarang untuk menutup, sebelum kita tutup, Ibu akan meminta kalian menyanyi lagu ya. Nah, kita menyanyikan lagu dulu. Biar ini sudah mulai bulan Agustus, kalian biar semangat ya. Biar semangat nasionalismenya muncul. Terlihat anak-anak? Ya, kita menyanyi. Ya. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira, seluruh bangsa Indonesia. Engkau tetap pujaan bangsa, siapa berani lagi. Berkibar menyanyi di belakang. lambang suci gagah perwira di seluruh Indonesia. Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani yang lain menjunjung tanah air. Ya, semuanya semangat nasionalismenya ya. Kita sudah masuk bulan Agustus. Kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Ada sebelum kita akhiri, mungkin dalam penyampaian materi Ibu pada pagi hari ini ada kekurangan ya. Mohon maaf suara Ibu kurang jelas karena hujan lebat ya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa dulu. Siska silakan dipimpin doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Ya, terima kasih. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bersama bersama. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ros. Terima kasih. Kenapa enggak foto dulu? Apa Bu? Foto. Oh ya, kita foto dulu ya anak-anak. Kita foto dulu. Iya, Bu. Ayo di depan kamera semuanya. Belum foto. Di depan kamera. Ya. Bu, ya, siap ya. Ya. 1, 2, 3 senyum. Ya. Ya, terima kasih. Sudah Bu.
Terima kasih Bu Ros sudah hadir. Hujan lebat di sini, Bu. Ya, ada suara-suara yang masuk itu hujan. Tinggi, Tapi itu pas. Iya, ternyata 15 menit. belum betul ya. Ya. Padahal kemarin-kemarin nggak hujan, baru hari ini, Bu. Pagi hari ini mulai hujan. Saya pikir tadi suara-suara apa itu, Iya, ternyata hujan hujan. lebat. Iya. Oke, mantap Ibu. Ya. Ya. Ya, terima Yang kasih dimasuk- banyak Bu Ros. Iya. Ya. Ya. Alhamdulillah Ya, kita lancar. Iya. Makasih Ya, banyak. Bu. alhamdulillah lancar. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Salam sama anak-anak. Ya, anak-anak. Salam dari Bu Ros ya. Salam juga, Bu. Ya. Salam, Dadah, Bu. sampai Iya, jumpa. dadah. Aduh. Ya. Udah ada. Dan sukses selalu ya. Iya, Bu. Iya. Bu. Dah. Dadah. Belajar ya, rajin belajar saya. Iya, Bu. Belajar dan sukses. Iya. Amin. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Allah Akbar. Eh,